Halo, kembali lagi bersama saya Ritueli Dali di kelas grammar. Ya, sekarang kita sudah di episode 31. Kita bahas tentang who. Nah, apa saja yang kita bahas di episode kali ini? Kita lihat ya. Coba perhatikan kalimat-kalimat ini. Ada 4 kalimat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri ini kita melihat bahwa antara who kemudian subjeknya you itu semua ada auxiliary. Nah, ini yang seperti yang kita bahas di video 30. Silakan tonton episode 30 kalau kalian masih belum paham. Dan sementara yang di sebelah kanan ini tidak ada auxiliary setelah who-nya. Kecuali yang nomor 4 ya, ada is di situ. Itu merupakan auxiliary. Nah, ini mengapa? Inilah yang menjadi pembahasan kita, yang menjadi topik kita di episode kali ini. Langsung saja kita perhatikan kalimatnya. Who did you tell? I told James. Yang kedua, who told you? James told me. The first one, who menanyakan James. Yang kedua juga menanyakan James. Sama-sama menanyakan James. Hanya saja fungsi James di dalam kalimat ini berbeda. Yang pertama kita lihat fungsi James di sini sebagai object. Karena I sebagai subjek, told kata kerja, kemudian James. Jadi sebagai objek fungsinya. Objek bukan berarti kata benda ya. Jadi ini fungsinya di dalam kalimat. Sementara yang kedua, who menanyakan James di mana fungsi James di dalam kalimat merupakan subjek. Jadi James subjeknya told me. Verb kemudian me sebagai objek. Jadi itulah kuncinya. Jadi apabila who menanyakan objek, maka kita harus menggunakan metode seperti yang kita bahas di video 30. Di mana who dulu, baru auxiliary did. Kenapa did kita gunakan di sini? Karena sudah lewat ya. Ini kejadiannya sudah lampau. Ini past simple ya. Jadi kita sudah bahas past simple di episode 9, 10, dan 12 ya. Baru kemudian you. Who did you? You merupakan subjeknya. Sama seperti yang kita bahas di video 30. Sementara yang kedua, who langsung diikuti oleh kata kerja. Siapa yang beritahu kamu? Jadi siapa kemudian yang beritahu kamu, beritahu merupakan kata kerja. Jadi apabila langsung diikuti oleh kata kerja setelah who, maka kita tidak menggunakan auxiliary, kita tidak menggunakan did, tetapi langsung kata kerjanya. Tetapi ingat, kalau ini past simple, kejadiannya sudah lewat, maka kata kerjanya kita harus gunakan dalam bentuk kedua. Who told you? Sementara yang pertama, who did you tell? Sama-sama artinya beritahu, tetapi tell di sini kita menggunakan bentuk pertama, bentuk awal karena kita sudah menggunakan did. Sampai di sini jelas ya? Let's see extra example. Kita lihat contoh tambahan. Who did you meet last night? Jawabannya, I met some friends. Yang mana who menanyakan some friends. Some friends di sini merupakan objek karena subjeknya I. Saya bertemu beberapa teman. I met some friends. Kemudian who yang kedua menanyakan subjek. Who met you last night? Siapa yang menemui kamu semalam? Jawabannya Ira. Ira menemui saya semalam. Jadi ingat sekali lagi, apabila siapa kemudian langsung diikuti oleh kata kerja yang menemui, maka who kemudian langsung kata kerjanya. Sementara yang pertama, yang sebelah kiri, who did you meet? Siapa yang kamu? Jadi siapa kemudian ada kamunya sebagai subjek, maka tidak boleh langsung you, tetapi harus ada auxiliary di situ. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di sini kita perhatikan meet. Meet ini merupakan bentuk pertama. Ya, kita gunakan base form. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan did. Jadi kalau kita menggunakan did,
kita tidak boleh menggunakan bentuk kedua lagi di dalam kalimatnya. Tidak boleh. Harus bentuk pertama. Tidak boleh who did you meet. Nggak boleh. Harus who did you meet. Sementara yang kedua, met. Who met you last night? Karena sudah lewat, maka kita langsung menggunakan bentuk kedua. Nah, kalimat positifnya, kita tetap menggunakan bentuk kedua. Kenapa? Karena ini kejadiannya sudah lewat. Kita sudah bahas di video 10 dan juga di video 12 ya. Jadi ini adalah contoh menggunakan who di past simple. Saya harap sudah jelas sampai saat ini ya. Oke, kemudian bagaimana kalau present simple? Nah, kita perhatikan di sini. Who do you teach? Siapa yang kamu ajari? Who kemudian ada kamunya, ada subjeknya. Makanya kita menggunakan do di situ. Sementara yang kedua, who teaches you? Siapa yang mengajari kamu? Jadi siapa, kemudian diikuti oleh kata kerja, maka kita menggunakan who teaches you. Jadi yang pertama, who menanyakan them, menanyakan objek. Mereka ini them merupakan objek. I teach them. Makanya kita menggunakan do di situ. Kita menggunakan auxiliary di situ. Antara who dan you. Sementara yang kedua, who di sini menanyakan Mr. James. Siapa yang mengajari kamu? Ya, yang mengajari kami adalah Mr. James. Yang mana dia berfungsi sebagai subject. Tapi ingat saja bahwa apabila siapa kemudian diikuti oleh kata kerja, di present simple, maka kata kerjanya harus dalam bentuk ada tambahan S atau ES. Jadi kita menggunakan kata kerja untuk orang ketiga tunggal. Ingat ya, setelah who, kemudian kalau diikuti oleh langsung kata kerja, maka kata kerjanya itu harus bentuk kata kerja untuk she, he, it, untuk orang ketiga tunggal. Who teaches you? Who waits for you? Siapa yang menunggu kamu? Who tells you a story? Siapa yang menceritakan kamu cerita? Jadi semua harus ada S atau ES di situ. Who watches the film? Siapa yang menonton filmnya? Jadi harus ada ES atau S. Oke, itu yang present simple. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya, who do you? Kenapa pakai do di situ? Apakah selalu do? Enggak. Ya, jadi tergantung karena you maka kita menggunakan do. Tetapi kalau misalnya she, who does she teach? Jadi siapa yang dia ajari? Jadi kalau she tetap kita pakai does kalau yang ditanyakan adalah object. Siapa yang dia ajari? Kecuali kalau siapa yang mengajari dia. Jadi siapa yang mengajari dia? Who teaches her? Sampai di sini sudah jelas ya. Ini yang present simple. Untuk yang present continuous, yang mana kita sudah bahas di video 5 dan 7 ya. Jadi saya tidak mau membahas lagi detail tentang present continuous. Kita sudah bahas di episode 5, 6, 7. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Who are you waiting? Lucy. Jawabannya Lucy. Saya sedang menunggu Lucy. Di mana Lucy merupakan objek ya. Nah, who is waiting for you? Siapa yang sedang menunggu kamu? Jawabannya adalah Lucy yang sedang menunggu saya. Atau Lucy sedang menunggu saya. Lucy is waiting for me. Di mana who menanyakan Lucy, di mana fungsi Lucy merupakan objek, sementara yang kedua, who menanyakan tetap Lucy juga, tapi fungsinya sebagai subjek. Jadi apabila siapa yang kemudian sedang menunggumu, menunggu dulu baru mu, menunggu kata kerja dulu, maka langsung kita gunakan is, baru waiting, bentuk ing. Karena ini present continuous ya, yang sedang-sedang. Jadi mungkin Anda berpikir, kenapa is? Kenapa bukan are? Sementara di situ ada you. You di sini bukan subjek, ya, bukan subjek. Coba lihat bawahnya itu. Jadi you ini adalah sebagai objek. Kita menanyakan subjeknya, kita menanyakan subjeknya. Jadi subjeknya di sini adalah Lucy. Itu yang kita tanyakan. Jadi kalau kita menanyakan who is waiting for you, siapa yang menunggumu, kita tidak tahu siapa yang menunggu. Jadi kalau kita tidak tahu siapa yang menunggu, maka kita harus menggunakan is di situ. Karena kita tidak tahu siapa yang menunggu kamu. Oke, jadi harus menggunakan is kalau present continuous yang sedang-sedang. Misalnya siapa yang sedang masak?
Who is cooking? Saya harap sampai di sini sudah jelas. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimat? Misalnya, siapa gurumu? Jadi, who is your teacher? Jadi, bukan karena you di sini kita pakai are ya, karena kita menanyakan guru. Guru ini satu orang, dia. Makanya kita menggunakan is. Ya. Sementara kalau banyak yang kita tanyakan siapa mereka, karena mereka ini banyak, maka kita menggunakan are. Jadi, kalau tidak ada kata kerja, maka setelah who kita menggunakan to be, ya is kalau yang kita tanyakan itu satu orang, your teacher, yang kita tanyakan itu hanya satu orang, gurumu, hanya satu orang. Tetapi kalau kita menanyakan banyak, lebih dari satu, who are they, siapa mereka, maka kita menggunakan are. Ini yang present simple. Kalau past simple, who was with you in the car, siapa yang bersamamu di dalam mobil. Jadi kalau sudah lewat, kita pakai was. Kita tidak tahu siapa yang bersama dia. Kita anggap satu orang, maka kita menggunakan was. Tapi kalau kita tahu bahwa orangnya banyak yang kita tanyakan, misalnya, who were the guests? Siapa tamu-tamunya? Tamunya di sini adalah banyak, lebih dari satu. Di situ ada S di situ. Guests. Jadi kalau kita tahu yang kita tanya itu lebih dari satu orang, maka kita pakai were. Ini kalau yang past tense. Oke, sampai di sini jelas ya? Dan untuk mengetes kalau kalian sudah benar-benar memahami, ini ada kuis ya, ada linknya nanti di bawah video ini. Di episode kali ini kita memiliki 3 kuis ya, ini 31A. Kita menulis di mana di sini setelah who itu langsung diikuti kata kerja. Jadi siapa yang menulis? Jadi kalau past simple, ingat kalau past simple berarti kita menggunakan bentuk kedua ya. Jadi nanti coba kamu kerjakan. Kemudian kamu nanti cek di sini kalau benar nanti hijau. Yang kedua, di sini yang kedua adalah who kemudian diikuti oleh auxiliary ya. Who, do, atau does, atau is, atau did. Oke. Perhatikan tensesnya ya, perhatikan tensesnya. Jadi ini gunakan kata kerja yang ada. Jadi you dan len. Jadi masukkan you di sini dan len. Misalnya, tapi ini past simple. Jadi kepada siapa kamu meminjamkan bukumu? Kepada siapa ini to-nya ya? To-nya udah ada di situ. Jadi kepadanya to. Tapi di dalam bahasa Indonesia dia di belakang. Di sini di bahasa Indonesia dia di depan. Kepada siapa? Jadi who past simple. Jadi kita pakai auxiliary did. Jadi who did you lend your book? Kepada siapa? Oke, kita lihat ya. Nah, benar ya. Jadi lanjut dengan nomor 2 sampai 12. Dan yang terakhir untuk yang bagian C, ini campur ya. Ada yang ditambahkan dengan auxiliary, baru subjeknya, ada juga yang langsung kata kerja. Jadi coba perhatikan bahasa Indonesianya. Ya, ini ada bahasa Indonesia sudah ada. Coba perhatikan dan coba buat kalimat yang lengkapnya. Gunakan kata kerja yang sudah ada dan juga terjemahannya. Kalau misalnya di sini ada mereka, jadi kamu harus memasukkan they di sini di dalam kalimatnya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi coba kalian kerjakan, coba kalian tes kalau kalian benar-benar sudah memahami pelajaran ini. Di sini ada kunci jawabannya juga sudah saya sediakan. Oke? Jadi kalau misalnya nanti sudah selesai kuis A, klik ini ya, latihan tambahannya, extra quiz. Nanti langsung ke kuis selanjutnya. Oke? Jadi saya anggap sudah jelas sampai di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.